Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video media pembelajaran, yaitu dengan tema globalisasi. Adapun materinya globalisasi dunia tanpa batas. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Adapun di sini maksud dengan apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mengenai seluruh bangsa dan negara di muka bumi. Ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah oleh negara oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara wilayahnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Di sini pun ada soal mengenai tuliskan hasil diskusi dari tabel berbagai komunikasi tentang era globalisasi dengan teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Baru kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan yang ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Dan hal yang keempat, yaitu gambar secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Di sini dari pertanyaannya, dan kalian telah menjelaskan di berbagai tabel ini apa yang dimaksud dengan dunia tanpa batas itu. Menjelaskan. Serta tadi kita sudah dengar materinya dunia tanpa batas. Nah, kita baca, dan disitu kita akan menjelaskan di berbagai pertanyaan. Ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian ini tanda-tanda globalisasi. Yang pertama itu perdagangan globalisasi semakin meningkat. Aliran moral internasional, diantaranya intervensi luar negeri, telah masuk dan mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Terus meningkatkan aliran data lintas batas seperti penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon. Adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Internasional, dan adanya gerakan untuk menyeluruhkan keadilan internasional. Dan yang kelima itu meningkatkan pertukaran budaya. Dan yang keempat, menyebarluaskan paham multikulturalisme dan semakin besar akses individu terhadap berbagai macam budaya. Yang ketujuh, meningkatkan perjalanan dan turisme lintas negara. Yang kedelapan, meningkatkan imigrasi termasuk imigrasi ilegal. Yang kesembilan, berkembangnya struktur telekomunikasi global. Dan yang ke-10, berkembangnya sistem keuangan global. Dan yang ke-11, meningkatkan aktivitas
perekonomian yang dikuasai oleh perusahaan multinasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran organisasi internasional seperti WTO, IPME yang berurusan dengan transaksi internasional. Nah, di sini juga ada yaitu dampak negatif globalisasi. Berpotensi termasuk lingkungan dan meningkatkan terjadinya populasi udara, turut adil dalam meningkatkan laju kriminalitas dalam hal penyelundupan barang-barang terlarang dengan berbahaya. Budaya asing yang sangat mudah untuk masuk ke dalam negeri mengakibatkan pengaruh buruk bagi kearifan lokal, nilai budaya negara dengan terus bahkan terpakan oleh bangsanya sendiri, lalu melunturkan semangat kekurangan dan cenderung berkarakter individual khusus dengan generasi muda yang berada pada usia produktif. Dan di sini juga ada dampak positif globalisasi. Dampak globalisasi itu sebagai berikut, yaitu meningkatkan kualitas hidup dari segi sosial dan ekonomi, memacu peningkatan bidang komunikasi, transportasi, teknologi, dan informasi antar negara yang akan memberikan kemudahan bagi setiap individu, memberikan kemudahan dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan di sini juga yaitu ada bacaannya itu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadi suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam sosial ilmiah dan budaya. Pada teks eksplanasi tersebut menjelaskan tentang hubungan sebab akibat serpus dengan menggunakan kata tanya, mengapa, bagaimana suatu peristiwa terjadi. Nah, di sini pun ada tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa, bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Misalnya artikel tentang dampak global, warming, peristiwa meledaknya Gunung Merapi, dan lain. Itulah ini maksud dengan teks eksplanasi dan tujuan teks eksplanasi. Dan berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah keberadaan faktual tanpa adanya tambahan opini dari menulis. Yang kedua itu topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah jenis teks yang bersifat interaktif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi membaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Dan yang keempat yaitu struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pertanyaan umum, daratan penjelas atau sebab akibat, dan interpretasi. Dan yang yaitu struktur teks implementasi. Adapun struktur teks implementasi sebagai berikut, yaitu pernyataan umum. Yang dimaksud dengan pernyataan umum itu adalah pada bagian pernyataan umum
memuat tentang penjelasan untuk mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Pertanyaan umum ini bisa berupa pengenalan atau menjelaskan singkat tentang suatu peristiwa fenomena. Dan yang kedua itu adalah peretan penjelasan. Pada bagian daratan menjelaskan terdapat informasi mengenai sebab akibat yang atau fenomena. Bagian daratan menjelaskan ini susunan dengan demikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara terusan dari awal hingga akhir. Nah, yang keempat yaitu interpretasi, merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pertanyaan umum, dan daratan menjelaskan dari topik yang dibahas. Ya, inilah hasil dari video pembelajaran saya, itu membuat media pembelajaran yang berjudul dengan globalisasi. Inilah hasil pemaparan saya yang berhubungan dengan video pembelajaran globalisasi, dan apabila masih banyak hal-hal yang sangat kurang, dan saya mohon maaf kepada yang bersangkutan. Ini materi globalisasi ini yang berkait dengan RPP saya yang ada di kelas 6, yaitu globalisasi dunia tanpa batas. Yang dimaksud globalisasi itu macam bola yang dikelilingi berbagai negara yang ada pada dunia sekarang. Inilah hasil pemaparan saya. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang salah dan masih banyak kekeliruan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.